Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu dosen Dr. Anda Rukia MPD, yang terhormat Ibu dosen Taruni Suningsi MPD, serta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Puji syukur, alhamdulillah kita dapat melakukan presentasi kita pada hari ini dengan melalui Zoom meeting. Materi kita pada pagi hari ini berjudul The Nature of Nurture. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Fia Hafifah sebagai moderator dan rekan saya adalah Nurul Fadira sebagai notulen dan Dia Raudatul Jannah sebagai operator. Dan di sini juga ada teman kami, Itmamia, untuk berpartisipasi untuk membantu perekaman presentasi kami pada hari ini. Baik, langsung saja ke materi kita. Yang pertama akan dijelaskan oleh dari Dia Raudatul Jannah. Kepada dia saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Yang pertama itu, nature merupakan faktor yang berasal dari warisan biologis atau dimiliki sejak lahir, sedangkan nurture adalah faktor yang diciptakan berdasarkan pengalaman lingkungannya, sehingga berpengaruh pada perilaku individu. Nature dan nurture sama-sama berperan penting dalam pembentukan dan kepribadian seseorang. Selanjutnya ada karakteristik umum dalam. Yang pertama ada kasih sayang. Orang tua yang memiliki sifat pengasuhan yang baik umumnya menunjukkan kasih sayang yang mendalam terhadap anak-anak mereka. Mereka memberikan perhatian dan cinta yang konsisten. Selanjutnya ada konsekuensi. Sifat pengasuhan yang konsisten berarti orang tua memberikan aturan dan batasan yang jelas dan konsisten kepada anak-anak mereka. Mereka mengikuti pola yang sama dalam memberikan konsekuensi dan penghargaan. Yang ketiga, keterbukaan komunikasi. Orang tua dengan sifat pengasuhan yang baik mendorong komunikasi terbuka dengan anak-anak mereka. Mereka mendengarkan dengan penuh perhatian, menghargai pendapat anak dan menciptakan rasa nyaman pada lingkungan anak. Yang keempat, disiplin positif. Sifat pengasuhan yang positif melibatkan penggunaan disiplin yang adil dan mengajarkan anak-anak tentang tanggung jawab, konsekuensi, dan nilai-nilai yang baik. Selanjutnya ada kemandirian. Orang tua dengan sifat pengasuhan yang baik mendorong kemandirian anak-anak mereka. Yang keenam, perhatian terhadap kebutuhan individu. Orang tua yang memiliki sifat pengasuhan yang baik mengakui dan menghormati kebutuhan individu setiap anak. Mereka memahami bahwa setiap anak memiliki keunikan dan memberikan dukungan sesuai dengan kebutuhan dan minat mereka. Dan yang terakhir, teladan yang baik. Orang tua dengan sifat teladan yang baik menjadi teladan bagi anak-anak mereka. Mereka menunjukkan nilai-nilai yang dihormati, perilaku yang positif, dan sikap yang sehat dalam menghubungkan dengan orang lain. Baiklah, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan saya Dia Raudatul Jannah atas penjelasannya. Materi selanjutnya akan saya jelaskan sendiri. Jadi, penjelasan ini adalah faktor-faktor sifat pengasuhan. Jadi di sini ada dua faktor. Yang pertama faktor genetik, yang kedua faktor lingkungan. Genetik ini adalah faktor yang sangat berpengaruh pada perkembangan bahasa anak. Karena dunia pertama anak adalah keluarganya. Gangguan linguistik termasuk gangguan bicara, kesulitan berkomunikasi dan menyusun kata, mungkin memiliki dasar genetik. Yang kedua ada faktor lingkungan. Perkembangan bahasa anak usia dini sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial yang kaya akan interaksi dan stimulasi bahasa. Lalu ada pentingnya sifat pengasuhan terhadap perkembangan bahasa. Dalam perkembangan bahasa anak, peran pengasuhan yang baik dari orang tua dan lingkungan yang mendukung peran penting pengasuhan positif, komunikasi yang aktif, dan kesempatan untuk berinteraksi dengan bahasa dan membantu anak mengembangkan kemampuan bahasa mereka.
Nah, di sini ada tiga. Yang pertama itu pengasuhan positif itu maksudnya adalah pendekatan pengasuhan yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak serta memberikan pengaruh yang baik dalam membentuk perilaku dan kepribadian seorang anak. Yang kedua itu komunikasi yang aktif, artinya melibatkan interaksi terus-menerus antara orang tua dengan anak, di mana orang tua tersebut terlibat secara aktif dalam mendengarkan, berbicara, dan berinteraksi dengan anak. Yang ketiga itu ada berinteraksi dengan bahasa yang dapat membantu anak mengembangkan kemampuan bahasa mereka. Itu contohnya seperti bermain peran, berperan sebagai dokter-dokteran. Nah, anak ini membantu atau membuat seorang anak itu bisa mengembangkan kemampuan berbicaranya, memahami peran, dan mengeluarkan bahasa mereka sendiri. Baik, itu saja materi yang saya dapat jelaskan. Terima kasih. Selanjutnya, materi selanjutnya akan disampaikan atau dijelaskan oleh rekan saya, yaitu adalah Adela Nurul Fadila. Kepada Adela, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya adalah perbedaan nature and nurture. Nature merupakan faktor biologis sehingga dalam diri seseorang terdapat karakter genetik yang melekat dan tentunya mengaruhi sifat seseorang. Contoh dari nurture adalah penampilan fisik seperti warna kulit, warna mata, tinggi badan, dan juga lainnya. Sedangkan nurture merupakan faktor dari lingkungannya sendiri. Pengalaman yang diterima anak dari lingkungannya bisa membuat kepribadian si anak tersebut. Keseimbangan dari dua konsep ini perlu dijaga agar dapat membentuk perkembangan manusia secara optimal. Next. Selanjutnya adalah hubungan sifat pengasuhan orang tua dengan bahasa anak. Pola asuh yang membatasi sosialisasi dengan lingkungan luar yang menyebabkan sang anak menjadi kurang interaksi dan juga perkembangan bahasanya yang kurang signifikan atau kurang bagus karena hanya memahami kosakata pada lingkup keluarganya saja. Berbeda dengan anak yang diberikan kesempatan untuk bersosialisasi, kosakata yang didapatkan jauh lebih berkembang dan mampu beradaptasi dengan lingkungannya. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Kepada rekan saya ada. Jadi itu dia penjelasan materi dari kami. Kesimpulannya ini adalah the nature of nurture mengacu pada interaksi kompleks antara faktor bawaan atau sifat alamiah individu nature dan pengaruh lingkungan dan pengalaman belajar atau nurture dalam perkembangan individu. Ini mencangkup bagaimana faktor-faktor ini saling berinteraksi dan saling mempengaruhi dalam membentuk perilaku, kemampuan, dan perkembangan seorang anak. Baik, itu saja materi dari kami. Jika ada yang kurang jelas atau belum dipahami, boleh bertanya kepada kelompok kami. Jika ada salah kata dan salah ucapan, kami mohon maaf kepada Allah, kami mohon ampun. Kami akhiri presentasi pada hari ini dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.